Halo teman-teman semua, balik lagi guys di channel Denendrawan. Nah, di kesempatan vlog kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mempersiapkan diri bagi seorang pemula nih teman-teman. Bagi yang pemula ya yang harus nonton video ini. Mungkin teman-teman yang sudah profesional bisa di skip videonya. Nah, kalau teman-teman yang masih pemula wajib banget nonton videonya ini sampai habis guys. Karena di sini kita akan bertanya pada diri sendiri, apakah kita siap untuk memelihara burung tersebut? Tapi sebelum lanjut videonya, intro dulu. Sebagai seorang pemula, ini gimana ya? Aku menyebut pemula ini sebenarnya nggak enak juga sih, karena ya aku sampai saat ini sekarang juga sama-sama ingin belajar dan terus tetap belajar. Dan ya bisa dibilang untuk beginners lah, untuk memulai lah teman-teman ya, memulai hobi parrot atau burung paro bengkok itu seperti apa sih gitu. Nah, di sini aku akan share kepada teman-teman semua ada beberapa pertanyaan yang harus disiapkan kepada diri teman-teman sendiri. Apakah teman-teman sendiri sudah siapkah memelihara burung tersebut, atau masih ragu, atau masih belum bisa menjawab pertanyaan yang akan ditanyakan kepada diri teman-teman masing-masing. Nah, pertanyaan itu apa? Ini ada beberapa pertanyaan, ada 13 pertanyaan yang mungkin akan aku sebutkan kepada teman-teman semua dan kita akan bahas satu persatu guys. Tapi teman-teman jangan lupa klik subscribe dulu dan jangan lupa klik like-nya. Sip? Oke, pertanyaan yang pertama guys, karena aku udah hafal, aku pakai catatan guys. Sudah aku catat ada 12 pertanyaan. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab oleh diri teman-teman masing-masing. Apakah teman-teman siap? Begini pertanyaannya. Nomor 1. Apakah saya punya waktu untuk merawatnya? Nomor 2. Apakah saya memiliki dana dan sumber daya lain yang tepat untuk memberi makan dan tempat yang layak? Nomor 3. Apakah saya siap melakukan pertolongan pertama jika tiba-tiba dia sakit? Nomor 4, apakah saya bisa memahami karakternya dengan baik? Nomor 5, apakah saya siap memelihara burung yang jelas berbeda perlakuannya dengan kucing? Nomor 6, apakah saya punya keluarga, anak-anak? Bagaimana jika akan berdampak pada mereka? Jika burung tersebut berisik, bagaimana akan dampaknya kepada keluarga saya atau penduduk terdekat, artinya tetangga? Selanjutnya, apakah saya akan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk burung saya? Apakah rumah saya aman untuk burung saya dari predator? Apakah burung akan berada di luar rumah atau di dalam? Untuk wilayah rumah saya, mana yang lebih aman? Di luar atau di dalam? Atau akankah burungnya saya free roam kan? Atau di kandang? Dan yang terakhir, jika terjadi sesuatu pada saya, contohnya sakit, apakah saya tetap akan merawatnya? Apakah saya bertanggung jawab melepas atau menjualnya ketika saya tidak lagi sanggup untuk merawatnya? Nah, itu beberapa pertanyaan yang harus teman-teman tanyakan kepada diri teman-teman masing-masing. Apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah worth it kah atau tidak? Nah, kita bahas satu persatu teman-teman. Apakah saya punya waktu untuk merawatnya? Nah, teman-teman harus menyediakan waktu dan teman-teman harus spare waktu sedemikian rupa untuk burung tersebut. Ketika teman-teman tidak punya banyak waktu dan teman-teman pengen keep burung dan alhasil burung tersebut nggak bisa jinak, nah itu bisa dipertanyakan kepada diri teman-teman masing-masing. Oke, nomor 2. Apakah saya memiliki dana dan sumber daya lain yang tepat untuk memberi makan? Nah, ini hal yang sangat krusial teman-teman. Jika teman-teman memelihara burung paro bengkok yang mahal, tentunya balik lagi aku katakan di sini, jangan menggunakan bubur yang murahan atau bubur bayi istilahnya lah seperti itu. Teman-teman harus menggunakan bubur yang memang khusus digunakan untuk burung paro bengkok yang akan teman-teman pelihara. Nah, ini berhubungan dengan dana. Kalau tidak ada dananya itu susah teman-teman. Nanti burungnya bakal dikasih makanan yang nggak worth it, burungnya kurus, sakit dan bakal mati. Nah, ini yang sangat menjadi pertimbangan. Nah, itu contohnya. Terus selanjutnya, apakah saya siap melakukan pertolongan pertama ketika dia sakit? Nah, teman-teman juga memelihara burungnya harus paham ketika burung tersebut sakit atau ketika burung tersebut mengalami sebuah masalah. Harus teman-teman refleksnya tuh harus sangat cekatan. Kenapa? Karena kalau burung paro bengkok terlambat penanganannya,
dia bisa langsung mati mendadak dan teman-teman kehilangan partner yang mungkin teman-teman sayangi. Seperti itu guys. Jadi harus paham bagaimana cara merawatnya dan bagaimana cara melakukan pertolongan pertamanya. Selanjutnya, apakah saya bisa memahami karakternya dengan baik? Nah, memahami karakter burung ini sangat penting. Kenapa? Ya karena kalau teman-teman nggak memahami karakternya, ini bakalan teman-teman memiliki perasaan memaksa burung tersebut untuk jinak, atau memaksa burung tersebut untuk melakukan suatu perintah tanpa teman-teman mengetahui apakah waktu tersebut pas digunakan untuk melatih burungnya. Nah, itu hal yang sangat perlu dipertimbangkan. Jadi makanya pahami karakter burung itu, kenali karakternya. Jadi teman-teman tahu waktu-waktu di mana burung ini lagi tidak mau ngapa-ngapain. Teman-teman tahu ketika burung ini lagi pandai-pandainya, dan teman-teman tahu burung ini ketika lagi nakal-nakalnya. Jadi nggak terus-terusan burungnya disalahin. Kayak gitu guys. Terus apakah saya siap memelihara burung yang jelas berbeda pelakuannya dengan kucing? Memelihara kucing dengan burung ini sangat berbeda teman-teman. Kalau kucing itu teman-teman kasih pakan kayak gitu ya wes boker di luar, atau pokoknya pulang makan dan setelah itu ya wes terserah gitu kan. Mungkin teman-teman halus slow dan bisa digendong dan dengan enaknya teman-teman bisa ajak tidur. Tapi kalau burung ini butuh perlakuan khusus, seperti kalau teman-teman merawat dari loloh, teman-teman harus loloh dengan kebersihan, dengan pakan yang bernutrisi, dengan cara yang benar, dengan memperhatikan kebersihannya. Dan burung ini juga nggak bisa terus-terusan dipegang, apalagi seperti di kucing. Jadi ini sangat berbahaya teman-teman. Terus burung ini juga nggak bisa hidupnya seperti kucing dibiarkan kayak gitu aja. Kalau dia sudah besar, ada suatu waktu momen tertentu dia bakal kabur, teman-teman bakalan nyesal juga. Nah, bisa jadi contohnya seperti itu. Oke, terus next, apakah saya punya keluarga, anak-anak, dan bagaimana berdampak dengan mereka? Nah, ini menjadi salah satu juga pertimbangan. Kalau teman-teman punya keluarga di rumah, ajak diskusi dulu apakah keluarga di rumah setuju teman-teman memelihara burung tertentu, karena burung perbeka tertentu ini bakalan bikin tidak nyaman teman-teman. Biasanya berisik satu juga, mungkin suaranya keluarga ada yang nggak suka, atau kita punya anak. Nah, ketika kita tidak memberi pemahaman terhadap anak, nanti ke burungnya itu pegang-pegang, atau ya teman-teman mungkin paham sendirilah bagaimana anak kecil ketika melihat burung jinak yang berjalan-jalan di depannya atau di sekitarnya. Itu bisa jadi ancaman bagi burung tersebut yang dia pegang. Teman-teman bisa dipegang dengan keras, dengan itu yang menjadi pertimbangan. Pokoknya teman-teman pasti paham lah masalah itu. Nah, kalau lagi nextnya, kalau burungnya berisik bagaimana berdampak dengan keluarga dan penduduk, ya seperti yang tadi. Nah, ini sangat krusial teman-teman, sangat berbahaya sih. Kenapa? Kalau teman-teman memelihara burung kakak tua contohnya, itu burungnya sangat mirip teriakannya seperti manusia. Jadi berbahaya sekali kalau seandainya tetangga kanan kiri itu mengetahui kalau burung tersebut lagi teriak, atau lagi seandainya dia pandai talking, dia minta tolong, atau dia teriak yang nggak mungkin wajar gitu, ya tetangga otomatis terdengar, dan itu bakalan mengundang simpati atau mengundang mengundang tetangga samping kanan kiri yang bakalan mengetahui kalau sebenarnya itu dikira manusia, padahal ya itu burung kakak tua guys. Itu berbahayanya di situ. Nah, mungkin teman-teman di rumah yang punya pengalaman tentang burung kakak tuanya yang sampai membuat tetangga salah paham, langsung tulis kolom komentar di bawah guys. Karena aku banyak juga mendapatkan cerita teman-teman banyak yang kayak gitu. Burung kakak tuanya itu sangat gacor banget, yang alhasil menarik perhatian orang. Jadi dikiranya di rumah itu ada orang yang kenapa-napa, padahal itu burung kakak tua. Dan itu sangat berisik. Kalau tetangganya hanya untuk menengok dan memastikan itu bukan orang, tidak masalah. Tapi kalau ketika tetangganya nggak terima dengan burung itu teriak-teriak setiap hari, dilabrak guys, ya kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman penjelasannya. Oke, next. Apakah saya akan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk burung saya? Nah, ini penting teman-teman. Harus melakukan yang terbaik terhadap burungnya. Ya, tentang segi pakan, kebahagiaan, maning, bonding, dan segala macamnya. Bonding maksudnya maning agar bonding ke teman-teman, terus memberikan dia vitamin, memberikan dia tempat yang nyaman dan bersih. Terus menjaga semuanya lah.
keamanan, terus ya teman-teman harus bertanggung jawab atas burung tersebut. Nah, itu teman-teman sanggup nggak gitu? Kalau sanggup, it's okay, lanjut. Nah, ini apakah rumah saya aman dari predator, dari sekitaran predator? Nah, teman-teman harus mengetahui nih, teman-teman ini kalau punya rumah apakah aman dari kucing, tikus, atau hal-hal yang atau ular contohnya, atau yang kayak gitu-gitu. Jadi berbahaya banget kalau kita memberikan burung itu tempat di sangkar seandainya, tapi dekat sama kayak hutan-hutan, dekat semak-semak, dekat kayak rumah yang mungkin temboknya lembab, yang mungkin bawahnya kumuh, itu segala macam. Itu sangat berbahaya guys. Karena kenapa? Bisa jadi kucing, ya ini predator terbesar dan terdekat itu kucing dan tikus. Bisa jadi kucing dan tikus tidak mendekat, tapi ular ketika malam hari, nah bisa jadi burungnya dicatek mati, ya wes almarhum. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan teman-teman semua. Kayak gitu guys. Apakah burung akan berada di luar rumah atau di dalam? Di rumah teman-teman ya. Yang lebih aman yang mana? Dan akankah burung di free room kan atau di kandang? Nah, ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan. Teman-teman nanti kalau memelihara burung nih para bengkok nih, bakalan diletak di mana burungnya? Di luar kah atau di dalam rumah kah? Di kandang kah atau di free room kan lah? Dan yang mana yang aman? Nah, itu harus menjadi pertimbangan. Kalau seandainya teman-teman memelihara burung yang di kandang, ya wes di kandang aja. Itu berarti teman-teman nggak bisa mengeluarkan burungnya. Kenapa nggak bisa mengeluarkan burungnya? Karena biasanya kalau teman-teman memelihara burung di kandang terus-menerus, biasanya burung yang nggak jinak total, atau maksudnya nggak bisa dipegang-pegang, nggak bisa diajak skill. Biasanya sih seperti itu. Tapi kalau teman-teman pelihara burung yang tujuannya di kandang iya, nanti dikeluarkan iya untuk diajak main, untuk diajak FTM atau beberang atau free fly. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan kondisi rumah. Apakah ada kucingnya? Kita memelihara kucing juga kah di rumah? Ataukah kucing tersebut bersahabat dengan burung kita kalau free room? Nah, aman atau tidak? Itu sangat menjadi pertimbangan. Karena kenapa? Teman-teman sudah beranggapan di sananya di rumah ada kucing Angora atau Persia gitu kan, yang notabene dia nggak akan jail sama burung. Oke, 1 hari 2 hari, tapi ketika hari 4 hari seminggu, ketika burung itu bermain di situ dan ada kucing yang wis kayak gitu, teman-teman tahu lah. Burungnya kaget, oke nggak dimakan, cuma diajak main kaget, biur terbang ya wis. Badul kayak gitu guys. Ya itu yang menjadi pertimbangan juga. Terus jika saya sakit, bagaimana? Apakah saya tetap akan merawat burung? Dan apakah saya bertanggung jawab melepas atau menjualnya ketika saya tidak sanggup lagi memeliharanya? Nah, kalau teman-teman sakit, usahakan di rumah itu ada backup keluarga, guys. Kalau teman-teman memang kos atau memang kontrak sendiri, yaitu kalau bisa semaksimal mungkin untuk memperhitungkan itu kalau saya sakit gimana ya, siapa yang merawat burung saya. Nah, kalau burungnya terus diloloh tiap hari itu berat teman-teman. Jadi teman-teman harus setiap hari melolos 3 kali sehari. Dan kalaupun teman-teman sanggup memelihara walaupun sakit gitu kan, tidak masalah juga kalau 1 burung. Tapi kalau seandainya teman-teman memelihara 10 burung, 20 burung, ya itu pasti butuh bantuan orang lain. Nah, seperti itu. Terus di bawahnya, apakah saya bertanggung jawab untuk melepas atau menjualnya ketika teman-teman nggak sanggup lagi merawatnya? Nah, itu kembali ke pribadi masing-masing. Biasanya sih ada yang menjual juga, ada yang melepas ke alam. Itu pribadi masing-masing lah. Bisa ditoleransi dengan sendirinya. Bagaimana kita memperlakukan hewan tersebut dengan sebaik-baiknya. Ini nggak berlaku untuk burung aja, nggak berlaku untuk burung paro bengkok aja, tetapi semua hewan berlaku teman-teman. Jadi kita harus memikirkan ketika kita memelihara ini bagaimana dampaknya, bagaimana keuangannya, bagaimana cara merawatnya, dan bagaimana waktu yang kita berikan kepada hewan tersebut. Seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan kalau ada yang ditanyakan langsung tulis kolom komentar di bawah. Semoga videonya membawa informasi kepada teman-teman semua, dan jangan sampai sembarangan untuk beli hewan atau burung dan nantinya nggak bisa ngerawat dengan sepenuh hati. Bisa jadi burungnya mati atau nggak terurus kayak gitu guys. Oke, thank you banget yang sudah nonton sampai habis, dan jangan lupa nantikan video-videoku selanjutnya. Sampai berjumpa di next video. Bye.